Kembali di Pro dan Kontra, RUU Pemilu buntu lagi. Selamat datang Mas Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat malam Pak. Malam. Iya, sebelum ke Anda saya mau ke yang sudah lebih dahulu datang alias tidak telat ya. Pak Kodari, kalau Anda melihatnya bagaimana kalau dari sisi pemerintah katanya yakin akan ada musyawarah mufakat, sementara tadi Ketua Pansusnya sendiri yang notabene perwakilan dari salah satu fraksi yang tidak menghendaki angka dari pemerintah juga masih merasa yakin bahwa mereka masih setuju ini. Mereka masih yakin bahwa paling tidak 10-15% ya Pak Lukman Edi, begitu ya? Ya tinggal diberikan keyakinan aja. Ini konstitusional. Berarti open untuk dinegosiasi. Seperti menyampaikan itu ya? Ini konstitusional ya mungkin bisa. Pak Kodari, bagaimana pandangan politik Anda? Saya kira pemerintah pertama-tama memang harus begitu ya, menyampaikan keyakinannya. Masa pemerintah nggak yakin ya bubar negara ini. Tapi ini kan proses politik yang ada di DPR, dan di DPR itu ada banyak kekuatan politik. Di mana ya pemerintah itu pertama tidak ada partai pemerintah seperti masa Orde Baru yang mendominasi perolehan kursi sehingga kemudian apapun kemauan pemerintah dan akan sejalan dengan partai yang dominan dan dengan cara itu akan terwujud. Yang pertama. Yang kedua, kalaupun misalnya dihitung bahwa partai koalisi pemerintah itu ternyata mencukupi atau lebih dari 50%. Dan ternyata tidak ya? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Kan ada 3 ini berarti ya, PDIP, Nasdem, dan Golkar. P3, PKB itu termasuk partai pemerintah juga. Iya. Tapi dalam hal ini kan mereka punya keyakinan yang lain. Belum tentu juga mereka akan punya pandangan yang sama. Barusan kita mendengar pandangan pribadi atau pandangan partai dari Mas Lukman Edi kan cenderung mengatakan bahwa ya dengan pemilihan serentak itu mestinya yang namanya pilpres threshold itu tidak ada, garis miring 0 begitu. Ya barangkali ada upaya pemerintah juga secara langsung tidak langsung untuk dalam tanda kutip mengkondisikan atau menekan partai-partai yang ada di pemerintahan termasuk Mas Lukman Edi itu untuk mengambil keputusan tersebut. Dengan melakukan apa? Dengan melakukan apa? Atau ada iming-iming misalnya reshuffle dan lain sebagainya? Apa masih mempan ya? Mana isu reshuffle ini kan bisa jadi menjelang hari Kamis, katakanlah begitu, Kamis keramat, bukan cuma keramat. Itu yang pertama. Yang ketiga, saya pribadi termasuk orang yang berpandangan bahwa dengan keserentakan itu memang tidak relevan lagi. Jadi bukan 0%, tapi tidak relevan untuk mengadakan presidential threshold. Dasar presidential threshold itu dari mana begitu? Yang namanya pemilu 2019 itu adalah kegiatan memperbarui mandat ya pemerintahan yang sudah expired. Mandat itu diberikan pada tahun 2014. Nah, mandat itu kan tidak berlangsung seumur hidup atau selama-lamanya. Dia ada masa berlakunya. Masa berlakunya itu 5 tahun. Mandat itu diperbarui kembali dengan pemilu berikutnya. Nah, masa pemilu baru ini menggunakan mandat yang lama, tidak relevan begitu. Jadi ini bukan soal setuju tidak setuju, bukan soal kepentingan politik, tetapi keniscayaan proses demokrasi, keniscayaan politik begitu. Jadi kita tidak bicara kepentingan, karena kalau bicara kepentingan ya memang masing-masing pihak akan punya kepentingan dan akan sulit ketemu. Pada titik ekstrim menurut saya sih cepat-cepat sajalah diambil keputusan. Kalau memang perlu voting supaya undang-undang ini cepat selesai. Undang-undang ini sudah kelamaan. Persoalannya bukan cuma sekedar kepentingan partai politik, tapi ini persoalan KPU, persoalan persiapan pemilu dan yang lain-lain. Kalau menurut saya, Mas Lukman Edi kawan-kawan, kasih aja lah itu yang namanya berapapun dikasih 20%, 25, 30. Toh besok seperti kata orang MK, gimana? Besok dikasih yang namanya presidensial threshold 1% saja. Ada besok akan ada mengajukan permohonan. Baik. Entah itu nanti konsultannya atau lawyernya, pendampingnya itu Refli Harun atau siapapun namanya, pokoknya besok pasti ada. Baiklah. Ini absurd menurut saya pembicaraan mengenai kita 20, kita 5, kita absurd ya. Berapapun nanti pasti akan lari ke Mahkamah Konstitusi. Dan pada hari ini Anda membacanya apa? Apakah Anda membacanya ini memang sengaja untuk dinego-nego seperti itu? Enggak, yang tidak sepakat dengan pemerintah ini sama pemerintah ini, mereka ini ada di Menara Gading. Mereka tuh asik dengan skenario-nya sendiri, skemanya sendiri, bahwa seolah-olah ini pertarungan politik, pertarungan kepentingan. Padahal dengan logika yang saya sampaikan tadi, bolehlah kalau bicara besaran kursi 3-10, itu jelas. Itu bisa kita katakan itu memang merupakan wewenang DPR untuk menentukannya. Apakah mau pakai penentuan kursi lewat kuota hari atau senlik atau metode yang lain itu oke. Tapi kalau soal presidential threshold dalam pemilihan langsung
saya khawatir memang ini akhirnya tidak relevan begitu. Saya tidak tahu bagaimana alam pikiran Hakim Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bang Refli yang bisa ya, karena sering bergaul dengan sana. Dan dia ini kita akan bicara soal dari perspektif juga dari hukum tata negara seperti itu. Sebelum saya say goodbye kepada Pak Sudarmo, saya ingin satu pertanyaan lagi, Pak Sudarmo. Halo, Anda masih bersama kami ya Pak ya? Pak Sudarmo, saya ingin tahu plan B Anda, benarkah plan B pemerintah kalau kemudian tidak ada kesepakatan musyawarah mufakat akan kembali ke paket undang-undang pemilu yang lama? Ya, sementara sih konsepnya ke sana ya, ke pemerintah. Tetapi barangkali pemerintah juga tetap berusaha keras untuk bisa mendapatkan melakukan musyawarah dan mufakat begitu. Ya, Anda sudah mengantisipasi, pemerintah apakah sudah mengantisipasi kalau seandainya kembali kepada paket undang-undang pemilu yang lama akan banyak pro dan kontranya seperti itu? Iya, saya pikir semua ya, bahwa semua undang-undang yang kita buat atau yang sudah ditetapkan baik oleh melalui pemerintah dengan DPR pasti juga ada pro dan kontranya kok. Coba kita lihat undang-undang mana yang begitu disahkan tidak ada pro dan kontra. Pasti selalu ada pro dan kontra. Jadi kalau seandainya lobby-lobby tidak berhasil, voting tetap dilakukan dan posisi pemerintah kalah, kemudian pemerintah akan menggunakan haknya untuk menentukan kembali kepada paket undang-undang pemilu yang lama. Seperti itu. Ya nggak bisa. Ya kira-kira begitu. Ini tidak perlu voting begitu ya dalam hal ini. Tapi barangkali begini, kita juga disampaikan bahwa sebetulnya apa sih yang salah dengan presiden threshold ya? Artinya kan presiden threshold itu kalau kita lihat dari putusan MK, ya, putusan MK yang kalau nomor 14 tahun 2013. Itu kan juga tidak membatalkan pasal 9 Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Ya. Yang di situ dikatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan sedikitnya. Itu ada sedikitnya 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional. Nah, artinya ini sebetulnya kan bukan dibatalkan oleh MK dan ini masih tetap berlaku. Makanya itulah pemerintah menggunakan presiden threshold ini tetap 20 dan 25%. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihatlah bagaimana sih kita membangun politik negara yang bisa konsisten ini. Ya, maka untuk agar pembangunan politik negara ini tetap konsisten dalam rangka untuk tata kelola pemerintahan yang baik, ya kita tetap mempertahankan tadi presiden threshold yang 20%, 25% tadi kan gitu. Baiklah kalau ini begitu. Kita sudah tahu Pak, kita sudah paham apa yang diinginkan oleh pemerintah. Nanti kita akan membahasnya lagi. Terima kasih Pak Sudarmo, Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri atas waktunya bergabung melalui line telepon bersama kami. Kita harus break lagi, kita akan kembali sesaat lagi.